Haleluya. Haleluya. Silakan Pak Pendeta Sony. Ya Bu, kita berdoa dahulu ya. Bapa di surga, kami bersyukur dan terima kasih kepada Tuhan, di mana Tuhan sudah melindungi, memelihara kami sepanjang malam. Kami boleh beristirahat, dan Tuhan bangunkan kami kembali pada pagi hari ini. Kami boleh datang menghampiri tahta-Mu melalui ibadah di Zoom ini, semua karena anugerah Tuhan. Ya, sebentar lagi Tuhan kami mau belajar firman-Mu. Kami mau membaca firman-Mu Tuhan, urapi kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun kami semua yang berkumpul di Zoom ini. Mohon kuasa-Mu menjamah dan mengurapi kami, hingga firman Allah yang kami pelajari bersama boleh memberkati kehidupan kerohanian kami untuk tetap menjadi terang, menjadi contoh di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Makasih Bapa, hamba-Mu yang tidak punya apa-apa, Bapa di surga Engkau pakai, Engkau urapi, hingga firman Allah yang hamba sampaikan tidak keluar dengan kepintaran manusia, dengan Tuhan Yesus kemampuan manusia, tapi Roh Kudus-Mu yang bekerja berkarya untuk Tuhan berkata-kata kepada kami. Kami percaya di saat Engkau berfirman, di saat Engkau berkata-kata kepada kami, maka Roh Kudus Tuhan Yesus akan memberkati kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. 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 Nah, shalom Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Ya, pada pagi hari ini bersyukur kepada Tuhan. Tuhan sudah bangunkan kita bisa bernapas, kita bisa hidup, kita bisa sehat, semua karena anugerah Tuhan. Ya, seperti tadi pujian disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Tommy, ya, anugerah Tuhan melimpah atas kita. Nah, Bapak Ibu, saya mohon maaf kepada Pak Hari dan Ibu Lydia, saya terlambat masuk yang sebenarnya 4:45, baru saya masuk tadi 4:58. Ya, karena saya terus terang saya capek bangsa Tuhan. Baru pulang tadi malam 11:30, ya 11:30, tidak langsung tidur. Baru tidur tadi malam 12:30, ya bangsa Tuhan, karena anak saya itu lapar, malas masak Indomie, lalu saya masakkan dulu itu baru saya tidur, ya sehingga membuat saya terlambat bangun. Ya, saya percaya ada maaf bagi saya pada pagi hari ini, ya terutama sama Pak Hari, ya maafkan saya juga maafkan Pak Hari. Ya, Bapak Ibu, kita akan belajar firman Tuhan di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-20. Ya, sesuai dengan yang disampaikan sama Ibu Lydia. Ibu Lydia ini kalau ngirim-ngirim minta-minta tema itu mendadak-mendadak Bapak Ibu ya. Tapi itu saya suka itu Bang Salata, supaya apa? Supaya firman itu tersimpan di atas di luar kepala gitu ya, di dalam kepala bukan di luar kepala gitu ya, sama tema-temanya semua gitu ya. Saya senang Ibu Lydia itu mendadak-mendadak, apalagi kalau diminta mendadak melayani Tuhan, wah luar biasa lagi itu salah Tuhan ya. Nah, tapi firman Tuhan berkata apa, siap atau tidak siap ya harus disampaikan firman Tuhan. Yang penting tidak ada kegiatan pada saat diminta, saya siap ya bangsa Tuhan. Nah, kalau bisa nanti setiap pagi saya bisa nongol di sini untuk bisa mau nyembah Tuhan ya, Bapak Ibu, kalau tidak ada kegiatan ya. Nah, kita akan belajar di dalam Yohanes pasal 20 ayat 19 bagian B sesuai dengan firman yang saya sampaikan sama Ibu Lydia. Ya, saya bacakan kepada kita usaha Tuhan. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Pada pagi hari ini Yesus berkata kepada saya dan kepada kita semua bahwa ada damai di tengah-tengah kita, ya. Ada damai sejahtera bagi kita pada pagi hari ini. Nah, Bapak Ibu saudara Tuhan, ini disampaikan oleh Yesus waktu dia sudah bangkit dari antara orang mati, dia menampakkan diri kepada murid-muridnya pada saat itu, karena waktu ketemu dengan Yesus, salah itu waktu Yesus bangkit, ya murid-muridnya ketakutan, maksudnya Tuhan, ya. Nah, makanya sampai sekarang ini manusia dihantui rasa ketakutan, kecemasan, ya kekhawatiran.
Maka nanti kalau Yesus ada di tengah-tengah kita, ada apa saja yang kita terima dari Tuhan. Bapak Ibu Tuhan, pada pagi hari ini, ya, ada yang luar biasa yang kita terima dari Tuhan. Dan inilah keunikan kekristenan dibandingkan dengan agama-agama lain, masalah Tuhan. Ya, kalau agama-agama lain, masalah Tuhan, Yesus Allah mereka tidak akan hadir di tengah-tengah mereka, malah jauh daripada mereka. Sehingga mereka pakai pengeras suara itu volumenya sampai 90%, masalah Tuhan. Sehingga sampai kedengaran di ujung bumi, masalah Tuhan. Maka sekarang ada aturan ya pemakaian pengeras suara oleh Menteri Agama Yakut ya masalah Tuhan ada diatur. Ya mungkin ini naik darah mereka ini masalah Tuhan mulai kupi-kupi mereka marah ya mulai merah. Kenapa dibatasi suara itu masalah Tuhan? Dan Yakut berkata suara itu jangan dikeluarkan harus di dalam kan yang mendengarkan ini khotbah itu ya orang ada di dalam masjid bukan yang ada di luar. Nah, baguslah Tuhan dan inilah keunikan kita sebagai orang Kristen. Ya, Allah kita Allah yang Maha Kasih, ya, senang ada di tengah-tengah kita. Ya, baguslah Tuhan. Dan ini adalah salah satu ya fondasi kekristenan kita, ya, yaitu bahwa Allah yang pernah berinkarnasi menjelma manusia, ya Bapak Ibu, dan diam di tengah-tengah kita dalam diri Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu sama Tuhan, kita akan belajar bersama-sama apa yang akan terjadi kalau ada Yesus di tengah-tengah kita, kalau ada Yesus dalam hati kita, kalau ada Yesus dalam rumah tangga kita. Ya, Yesus itu senang ada di tengah-tengah kita. Yang penting kita mau mengundang Dia, kita mau memanggil Dia, kita mau memberikan Dia tempat, baik itu dalam organisasi kita, baik itu dalam rumah tangga kita, dalam hati kita, bagi salat Tuhan. Yesus senang ada di tengah-tengah kita. Ya, Bapak Ibu saudara Tuhan, yang kita alami, yang kita terima dari Tuhan bila ada di tengah-tengah kita. Yang pertama, saudara Tuhan, ada damai sejahtera, ada ketenangan hidup. Ya, makanya apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, datangkan Tuhan. Dia senang datang, saudara Tuhan. Ya, nah ini menjadi berkah luar biasa bagi kita. Ya. Beda dengan manusia misalnya Tuhan, kalau kita undang manusia itu datang ke rumah kita, alasan ini, pesawatnya sudah rusak, uangnya sudah dimakan ngengat, misalnya Tuhan. Tapi Yesus tidak pernah ada alasan, tidak mau datang, tidak bisa datang dalam kehidupan keluarga kita. Dia selalu standby, misalnya Tuhan. Ya, yang penting kita memanggil Dia. Kita selalu rela untuk memberi tempat bagi Tuhan. Nah, ada damai sejahtera. Di situ berkata, waktu Yesus ada di tengah-tengah murid-muridnya, Yesus berkata, damai sejahtera bagi kamu. Nah, Bapak Ibu, inilah yang dikejar, yang diinginkan oleh semua manusia adalah kedamaian, ketenangan. Nah, bagaimana supaya kita bisa mendapatkan ketenangan itu harus dekat dengan Tuhan. Ya, di dalam Mazmur pasal 6 pasal yang 62, coba dibaca Ibu Lydia. Mazmur 62 ayat yang kedua. Dan inilah yang harus kita kejar bagi salat Tuhan. Cari duit boleh, ya, cari harta banyak boleh, salat Tuhan tidak berdosa. Mazmur 62 ayat berapa, Pak? Ayat 2. Mazmur 62 ayat yang kedua, demikian bunyi firman Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Ya, Bapak Ibu, Raja Daud berkata di situ, kita tahu siapa itu Raja Daud, orang yang kaya, dia seorang raja, dia seorang petinggi yang salah Tuhan, dia sebagai pejabat yang tertinggi. Dan dia berkata hanya dekat dengan Allah saja aku tenang, dan daripadanya ada keselamatan, ada hidup kekal. Nah, Bapak Ibu, di saat kita memberikan tempat, memberikan peluang kepada Tuhan untuk boleh tinggal dalam rumah tangga kita, dalam hati kita, dalam organisasi kita. Nah, Bapak salah Tuhan dia berkata ada ketenangan darimu. Ya, ada ketenangan hidup untukmu. Kita melihat luar biasa Raja Daud itu salah Tuhan, orang terkaya, ya, orang yang paling kaya. Dia sebagai raja, ya. Dia berkata hanya tenang dengan Tuhan, ya, hanya dekat dengan Tuhan, ada ketenangan hidup. Nah, Bapak Ibu, apa yang kita cari di dunia ini? Ya, harta tidak pernah memberikan ketenangan, malah membuat kita takut.
takut, was-was. Ya, di daerah kami di Mampang ini Bapak saudara Tuhan ada orang kaya yang kemalingan saudara Tuhan habis ludes ya. Harta yang ada di rumah ludes di satroni pencuri. Nah, bangsa Tuhan. Makanya Yesus berkata, jangan menyimpan harta di dunia, simpanlah harta di surga. Karena di dunia ada ngengah, ada perampok, ada pencuri. Tapi di surga tidak ada ngengah, tidak ada pencuri, tidak ada perampok. Yang salah Tuhan, kalau kita menyimpan harta kita kepada Yesus, maka ada ketenangan. Tidak ada lagi was-was, tidak ada lagi ketakutan. Ya, bang salah Tuhan, ada ketenangan hidup. Ya, seringkali hidup kita diwarnai dengan frustasi dan ketakutan dalam dunia ini, salah Tuhan. Tadi saya sempat tadi itu daerah apa itu tadi, bang salah Tuhan. Ya, rusak, bang salah Tuhan. Ada menimpa umat di situ, manusia di situ, orang-orang di situ, masyarakat di situ. Pada ketakutan semua. Ya, tapi kalau kita dekat dengan Tuhan, bang salah Tuhan, rasa ketakutan itu, rasa kekhawatiran, rasa cemas akan sirna dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena ada Yang Maha Kuasa dalam kehidupan kita. Yang kedua, saudara Tuhan, ya, kalau ada Yesus di tengah-tengah kita, selain daripada ada damai sejahtera, ada sukacita, ada ketenangan hidup. Yang kedua, saudara Tuhan, ada sukacita yang luar biasa. Ya, ada 3 alasan, saudara Tuhan. Ya, mengapa murid-murid bersukacita setelah melihat Yesus yang bangkit dari antara mati. Setelah Yesus menampakkan diri kepada mereka dan dia berkata, damai sejahtera ada bagimu, maka mereka dipenuhi dengan sukacita yang sungguh luar biasa. Kenapa? Ada juru selamat di tengah-tengah mereka. Ada penyelamat mereka di tengah-tengah mereka. Nah, Bapak Ibu saudara Tuhan, kalau kita benar-benar percaya kepada Tuhan, Yesus sudah hadir di dunia ini. Dan dia mati, dan dia bangkit pada hari yang ketiga, dan dia naik ke surga. Ya, masalah Tuhan, maka kita akan dipenuhi sukacita. Allah yang kita sembah dari awalnya dia adalah manusia. Allah yang menginkarnasi dengan manusia hidup dalam dosa dan mati. Waktu Yesus mati, masalah Tuhan, ya pengharapan murid-muridnya, masalah Tuhan, pengharapan kita, masalah Tuhan habis sirna. Tapi di situ letaknya Allah kita, Allah yang hidup, Allah yang luar biasa. Dia membuktikan bahwa dia adalah Allah manusia 100% dan Allah 100%. Maka jangan kita pernah tidak percaya bahwa Yesus itu adalah manusia 100%. Buktinya apa? Dia mati di kayu salib. Allah 100%. Buktinya apa? Dia bangkit dari antara mati. Ya, teori kematian Yesus, teori keselamatan kita sebagai orang percaya adalah kematian Yesus di kayu salib. Dan praktiknya sangat tua waktu dia bangkit dari antara orang mati luar biasa, ya, dan kuasanya tidak pernah berubah. Ya, Bapak Ibu sangat tua, di situ dikatakan ada 3 alasan mengapa murid bersukacita setelah melihat Yesus yang bangkit itu. Yang pertama, karena dengan kematiannya dia telah menghapus dosa masa lalu kita. Ya, yang kedua, maksudnya Tuhan, karena dengan kehadirannya di tengah-tengah kita, di tengah-tengah para muridnya, ia menunjukkan persahabatan, persekutuan dengan murid-muridnya. Bapak saudara Tuhan, Allah senang bersekutu dengan umatnya. Dia senang datang. Makanya di dalam Matius 18, ayat 20 berkata, bila engkau berdoa, bersatu, sehati, sepakat, bersekutu kepada Tuhan, maka Tuhan ada di tengah-tengah kita. Nah, Bapak Ibu, luar biasa janji Tuhan. Ya, dan dalam kamus Alkitab itu saya pelajari, bukan hanya sekedar datang lalu dia dengar aja, salah tidak. Dalam kamus Alkitab dia berkata di sana, aku datang di tengah-tengah kamu untuk menjawab engkau. Ya, makanya salah Tuhan, kalau ada Yesus dalam rumah tangga kita jangan khawatir, ya, jangan takut, jangan bimbang. Yesus akan bertanggung jawab, baik kehidupan rohani maupun kehidupan jasmani, salah Tuhan. Ya, kami secara manusia, salah Tuhan, hidup di dalam iman, ya, hidup di dalam iman. Tapi Yesus berkata kepada kita, saudara Tuhan, pada pagi hari ini, ya, dia berjanji kepada kita bahwa aku datang, aku ada di tengah-tengah kamu, maka sukacita besar ada di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat yang selanjutnya, saudara Tuhan, bahwa bila ada Yesus dalam kehidupan kita, ada jaminan hidup.
Ya, ada jaminan hidup, ada jaminan apapun yang kita butuhkan, ada jaminan apapun yang kita perlukan. Dia bertanggung jawab dalam segala kehidupan kita. Oleh karena itu jangan sampai kita tidak percaya atas kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Siapkan hati, siapkan rumah tangga, siapkan organisasi untuk boleh Yesus tinggal di sana, supaya kita bisa ada damai sejahtera, ketenangan hidup, ada sukacita, dan Yesus bertanggung jawab dalam kehidupan kita hari lepas hari. Oleh karena itu mari masalah Tuhan kita bawa pulang firman Allah ini untuk kita bisa menikmati dan merasakan ya kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Ya. Dan yang terakhir masalah Tuhan, yang keempat masalah Tuhan adalah memiliki kuasa. Ya, bila ada Yesus di tengah-tengah kita, ada kuasa yang Dia transferkan kepada kita. Ya, maka di dalam kehidupan kita lepas hari, ya, kita tetap membuat Yesus itu aman dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan mengutus kita, Dia memberi kita Roh Kudus, bisa kita melayani, Dia perlengkapi kita dengan kuasa. Di dalam pelayanan kami Tuhan perintisan di Pabulu luar di Pabulu juga iya, di Titidahan juga bangsa Tuhan, kuasa demi kuasa, mujizat demi mujizat luar biasa. Ya. Baru 3 bulan lebih, 3 bulan setengah, ya, hampir ini bulan Februari 5 bulan, ya 5 bulan masalah Tuhan. Nah, dengan data jemaah yang sudah saya edit kemarin itu ada 45 orang, ya 49 dengan kami. Nah, Bapak Tuhan kuasa demi kuasa Tuhan pasti perlengkapi kita dalam melayani. Yang melayani asal-asalan capek bangsa Tuhan. Ya, tidak ada upah kita, tidak ada kuasa. Makanya firman Allah berkata di dalam Kisah Para Rasul pasal pertama ayat yang ke-8. Tolong buka dibaca Ibu Lydia. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Kisah Rasul 1 ayat 8. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Iya, di situ dikatakan, kita perhatikan masalah Tuhan ayat 8 bagian A itu masalah Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa, kamu akan menerima kuasa. Di sini belum menerima kuasa bagi Tuhan. Ya, di situ dikatakan akan, ya berarti belum, ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Nah, baru kita bisa menerima kuasa, dunamos, baru kita menikmati kuasa kalau Roh Kudus ada dalam hidup kita. Kenapa? Karena manusia sangat terbatas. Manusia tidak bisa melakukan sesuatu kalau tidak ada Roh Kudus. Nah, makanya kalau Roh Kudus ada di tengah-tengah kita, ada dalam hidup kita, maka otoritas kuasa itu, dunamus itu salah Tuhan, akan mengalir dengan sendirinya dalam hidup kita. Sehingga apa yang kita lakukan itu akan terjadi. Kita melihat di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat ke-14, bagaimana Petrus bisa khotbah, memiliki kuasa, memiliki dunamus yang luar biasa. Ada Bu di dalam Kisah Para Rasul, Bu, Lydia, ini ayat terakhir. Kisah Para Rasul berapa, Pak? Pasal 2 ayat 14. Baik, Kisah Rasul 2 ayat 14. Demikian bunyinya. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Ya, di situ dikatakan salah Tuhan waktu Rasul Petrus berkhotbah karena ada Roh Kudus dalam hidupnya, salah Tuhan berkuasa, perkataannya berkuasa karena bukan Petrus yang berkhotbah, bukan Petrus yang berkata-kata, tetapi Roh Kudus yang ada dalam kehidupan Petrus. Apa yang terjadi? Kita melihat di sana salah Tuhan tidak khotbah ada 3.000 jiwa ya datang kepada Tuhan. Nah, saya katakan kepada Tuhan dalam doa, Tuhan target saya untuk 1 tahun ke depan ini, mulai dari 21 Oktober sampai nanti
21 Oktober 2023 minimal 100 orang masuk di gereja. Itu minimal bangsa Tuhan ya. Ya, minimal. Dan saya percaya ya, kuasa Tuhan tidak bisa dibatasi. Makanya kita berdoa, Tuhan mampukan kami. Kami tidak mampu, Tuhan, kami tidak bisa. Itu kesadaran kita di hadapan Allah. Maka Roh Kudus yang dalam hidup kita akan bekerja. Makanya Yesus berkata, Rasul Paulus berkata, Allah turut bekerja dalam segala kelemahan kita untuk memberikan kita kebaikan. Maksudnya Tuhan itu janji Tuhan, imani. Maka pada pagi hari ini kita dipenuhi oleh kuasa Tuhan. Ya, jangan sekali-kali melakukan sesuatu tanpa pamit sama Tuhan, tanpa minta apa petunjuk Tuhan. Ya, maka sekalipun masalah Tuhan, kita harus minta petunjuk Tuhan. Kita minta pimpinan Tuhan supaya Tuhan pimpin kita untuk makan sehingga kita aman. Ada yang meninggal masalah Tuhan di daerah saya ini hanya karena keselak masalah Tuhan. Ya. Lalu dibawa ke rumah sakit dan sampai rumah sakit dan saya sudah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un masalah Tuhan. Makanya sebelum makan ya berdoa, minta izin sama Tuhan biar diberkati makanan itu menjadi kesehatan. Maka kuasa itu akan mengalir kita. Nah, Bapak Ibu salah Tuhan, keempat hal ini mari kita bawa pulang ke rumah kita masing-masing. Jangan sampai kita meninggalkan rahasia ini salah Tuhan atau yang kita dapatkan bila ada Allah di tengah-tengah kita. Ya, jangan tinggalkan di Zoom ini ya Pak Hari, bawa ini. Yang pertama, kalau ada Yesus dalam kehidupan kita, masalah Tuhan, yang pertama yang ada damai sejahtera, ada ketenangan. Kedua, ada sukacita. Ketiga, Yesus bertanggung jawab dalam hidup kita. Dan yang terakhir, kita akan mendapatkan kuasa daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa yang baik, Allah di dalam nama Yesus Kristus, juru selamat kami. Allah yang berdaulat dalam kehidupan kami. Allah yang berkuasa dalam kehidupan kami. Allah yang memiliki kehidupan kami. Pada pagi hari kami bersyukur Tuhan. Firman-Mu meneguhkan kami. Bila Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami boleh mendapatkan damai sejahtera, ketenangan daripada-Mu Tuhan. Kami boleh memiliki sukacita yang daripada Tuhan. Kami boleh Tuhan Yesus memiliki Tuhan, jaminan hidup dalam dunia ini bahwa Tuhan yang bertanggung jawab dalam hidup kami. Dan yang Tuhan Yesus yang terakhir, kami boleh memiliki kuasa bila ada Roh Kudus dalam kehidupan kami. Tuhan, tolong Tuhan, tinggallah dalam hidup kami. Tuhan, Engkau urapi kami, setiap umat-Mu, setiap hamba-hamba-Mu yang ada di Zoom ini. Hamba berdoa dalam nama Yesus, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Jika kami boleh mendapatkan kuasa menjadi saksi dimanapun kami berada. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Saya serahkan sama Ibu Lydia atau sama Pak Pendeta. Pak sama hamba-Nya Tuhan berkati. Tuhan dan juga kuasa. Setiap apapun yang mau sampaikan lewat doa Tuhan, mengandung kuasa Tuhan, sehingga menarik jiwa-jiwa boleh mengenalkan Engkau. Kami percaya Tuhan, kejamahan kuasa-Mu terjadi atas hamba-Mu Ibu Lydia dan keluarganya Tuhan, dimanapun hamba-Mu berada. Kami juga menyerahkan saat ini Tuhan, hamba-Mu Pak Martin, dimanapun hamba-Mu berada Tuhan, kami serahkan Pak Martin dan keluarganya ke dalam tangan-Mu. Apapun yang menjadi beban pergumulan hamba-Mu Tuhan, Engkau tahu. Kami hanya menyerahkan hamba-Mu ke dalam tangan-Mu. Lawatan kuasa-Mu terjadi atas Pak Martin, di mana Pak Martin di tengah-tengah komunitasnya Tuhan, banyak orang melihat bagaimana hamba-Mu mensikapi keadaan kehidupan, mengucap syukur dalam segala hal, sehingga orang melihat kuasa Allah Roh Kudus yang hamba-Mu sembah, Allah yang hidup. Orang melihat Yesus lewat hamba-Mu. Orang melihat Allah yang hamba-Mu sembah. Dalam keseharian hamba-Mu Tuhan, kami percaya Engkau mengurapi Pak Martin Tuhan lewat perkataan-perkataan yang baru Tuhan. Lewat perkataan-perkataan apapun yang hamba-Mu sampaikan, baik itu di persidangan, baik di tengah-tengah komunitas orang yang mengenal akan Engkau ataupun belum. Kami percaya lewat kehidupan Pak Martin, lewat gaya hidup Pak Martin, orang melihat Kristus yang menjadi garam atas kehidupan hamba-Mu. Kami menyerahkan keluarga besar Pak Martin dimanapun mereka berada, anak cucu dan menantu, seluruhnya Tuhan, kami bawa di hadapan hadirat-Mu. Biarlah kehendak-Mu yang jadi atas hamba-Mu Tuhan. Biarlah saat pagi hari ini Tuhan, Kau menyertai hamba-Mu dengan segala keberhasilan. Jauhkan dari sakit penyakit Tuhan, semangat yang menyala-nyala kepada hamba-Mu. Bapak, kami menyerahkan juga saat pagi hari ini Pak Liman Handoko, dimanapun Pak Liman berada, Kau memulihkan, menyembuhkan, menjamah Pak Liman
Liman saat ini Tuhan. Apapun yang menjadi beban dan pergumulan Pak Liman Tuhan, Engkau tahu. Engkau mengurapi apapun yang Pak Liman lakukan dengan kedua tangan hamba-Mu, Engkau membuatnya berhasil. Tidak akan menjadi sia-sia. Kami serahkan keluarga besar Pak Liman ke dalam tangan-Mu Tuhan. Seluruh anak cucu menantunya Tuhan. Biar dengan ucapan syukur. Kami juga menyerahkan Pak Tommy saat ini Tuhan, dimanapun Pak Tommy melayani Tuhan. Biarlah Pak Tommy juga boleh menjadi berkat, boleh memenangkan jiwa-jiwa, boleh orang melihat bagaimana gaya hidup Pak Tommy saat ini adalah gaya hidup Kristus, gaya hidup Yesus Tuhan. Orang melihat terang itu lewat kehidupan hamba-Mu Tuhan. Kami bawa anak-anak hamba-Mu, keluarga besar hamba-Mu ke dalam tangan-Mu. Dimanapun Pak Tommy berada saat ini Tuhan, biar kuasa kasih Ilahi-Mu turun atasnya Tuhan. Kau mencukupkan segala keperluan hamba-Mu hari lepas hari. Kami menyerahkan juga pagi hari ini Pak Hari Sakaria dan keluarga besarnya yang berada di Sydney Tuhan. Biarlah Engkau mengurapi Pak Hari, Engkau memberkati Pak Hari Tuhan. Semakin hari Pak Hari memiliki iman harap hanya kepada Engkau. Pengenalan hamba-Mu akan Engkau Tuhan. Bahwa Allah yang hamba-Mu sembah adalah Allah yang sanggup dan mampu. Apapun keadaan hamba-Mu Tuhan. Jauhkan hamba-Mu daripada keterpurukan Tuhan. Jauhkan hamba-Mu daripada kesuam-suaman Bapa. Hanya Engkaulah andalan hamba-Mu. Kami percaya Tuhan Yesus. Seluruh keluarga besarnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami juga menyerahkan hamba-Mu Pak Yedija. Di mana Pak Yedija juga sedang bergumul di dalam Zoom-nya Tuhan. Sehingga banyak orang datang hadir di dalam Zoom itu Tuhan. Untuk mereka boleh mengenal kebenaran akan Engkau. Engkau mengurapi Pak Yedija saat ini Tuhan. Dengan urapan yang baru. Dengan hikmat yang baru. Sukacita yang baru. Mengalir atas keluarganya Tuhan. Dan bukan kebetulan kepakai hamba-Mu juga Tuhan untuk saat ini boleh membuka ruang Zoom Tuhan. Untuk membawa orang untuk bersekutu kepada Engkau. Bagi mereka yang rindu, haus, dan lapar akan Engkau. Engkau cukupkan segala sesuatunya Tuhan. Engkau mengurapi hamba-Mu juga Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Biarlah pagi hari ini juga Bapa, kami menyerahkan bencana-bencana yang terjadi. Khususnya di Padang Pasaman saat ini Tuhan. Banyak orang yang mengalami bencana ini Bapak. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Secara manusia kami tidak sanggup dan mampu menolong mereka. Tetapi kami hanya menyerahkan mereka di dalam doa-doa dan permohonan kami kepada Engkau Yesus. Biar Engkau melihat jeritan hati mereka. Engkau melihat beban mereka saat ini mereka. Mereka mungkin ada yang hilang anggota keluarga mereka atau harta benda mereka Tuhan. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Siapapun mereka Bapa. Biar lawatan kuasa, anugerah dan kasih belas-Mu Tuhan turun atas mereka saat pagi hari ini. Engkau mencukupkan segala keperluan mereka Tuhan. Mari Roh Kudus kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu Bapa. Bapa Sorgawi, inilah doa-doa kami seluruh keluarga besar New Life kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami juga menyerahkan bangsa kami Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Lawatan kuasa-Mu Tuhan turun atas Indonesia, memberkati Indonesia, memulihkan Indonesia saat ini Tuhan. Kami bawa di hadapan hadirat-Mu. Indonesia ada di dalam rencana-Mu Tuhan. Engkau memulihkan ekonominya. Engkau memulihkan hubungan antara suku satu dan yang lain. Pemerintahan satu dan yang lain Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Roh Kudus yang menyala-nyala atas Indonesia. Api doa tetap menyala Tuhan. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Indonesia diurapi, diberkati Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus saat pagi hari ini. Inilah seruan kami kepada Engkau Tuhan. Biarlah kehendak yang jadi atas negeri kami, atas bangsa kami. Kami juga menyerahkan kedua negara saat ini, Amerika dan Rusia yang sedang terjadi pertikaian, perperangan Tuhan. Belas kasih-Mu turun untuk kedua negara ini Tuhan. Pengampunan-Mu turun Tuhan. Akibat semua egoisan satu dan yang lain. Tuhan ampuni kesalahan mereka Bapak. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Inilah seruan kami pagi hari ini. Biarlah kehendak-Mu yang jadi atasnya Bapak. Kami akan menyempurnakan doa kami yang tidak sempurna ini dengan doa yang Kau ajarkan. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di surga. Berikanlah kami hari ini kami yang secukupnya. Kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kerajaan, Ya. dan kemuliaan. Haleluya.
Silakan. Terima kasih Bu Neneng. Amin. Doa-doanya. Doa Kita akan berdoa kepada Tuhan Yesus supaya hari ini kita diberkati oleh Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan atas tuntunan dan pimpinan-Mu dalam ibadah kami. Dari awal pertengahan hingga berakhirnya Tuhan sudah memberkati kami. Baik melalui pujian yang disampaikan oleh hamba-Mu, Bapak Pendeta Tommy, dan lebih-lebih firman Allah yang telah kami seringkan boleh memberikan kami kekuatan, peneguhan, bahwa Engkau selalu hadir bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapak, Bu Neneng yang sudah mendoakan. Doa syafaat kami, Tuhan berkati beliau, berkati kesehatan, berkati anak-anak dan pelayanan dimanapun hamba-Mu ini berada. Tuhan, Engkau berkati dan Engkau urapi dan urapan kuasa Allah. Jadikan beliau menjadi berkat bagi semua orang yang ada di sekitar. Terima kasih Bapak dan semua anggota Zoom yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Hamba mohon berkati kami, urapi kami hari ini Tuhan. Kami mau beraktivitas. Bapak, kami tidak bisa melakukan sesuatu. Kami tidak bisa mengerjakan sesuatu tanpa Engkau. Roh Kudus sertai kami. Roh Kudus urapi kami. Hingga hari ini kami boleh menjadi berkat, menjadi terang, menjadi teladan, menjadi garam dimanapun kami berada. Pujilah Engkau Tuhan. Izinkan kami hari ini beraktivitas bersama Tuhan. Dan berkat-Mu terus mengalir dalam kehidupan kami lepas hari. Terpuji-pujilah nama Bapa di surga. Kami akhiri ibadah kami pada pagi hari ini. Dari awal pertengahan hingga berakhirnya dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan kami, Allah kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa di surga, izinkan hamba-Mu menyampaikan doa berkat ini bagi umat-Mu. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, arahkanlah pikiran-Mu kepada Allah. Arahkanlah segala rencana-Mu kepada Allah dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau dimanapun engkau berada. Apabila engkau keluar masuk rumahmu, apabila engkau duduk, apabila engkau makan, apabila engkau tidur, dan apabila engkau makan, engkau bangun, Tuhan selalu memberkati dan melindungi, memelihara engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, kepada anak-anak-Mu, kepada seluruh keluarga-Mu, dan memberikan engkau damai sejahtera daripada Tuhan. Marilah kita tutup Zoom ini dan kita akan menikmati berkat yang sempurna. Berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa di surga. Berkat kasih karunia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat persekutuan Roh Kudus. Boleh memberkati, memelihara, melindungi kita. Mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus Maranatha datang kali yang kedua menjemput kita kawan awan. Marilah kita beraktivitas hari ini bersama Tuhan dengan berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih Pak Sony. Thank you.